sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Kita masih boleh menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Kita masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun ibadah masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, Nona Dina Aryono Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Disilakan sidang jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita muliakan Tuhan. Kidung Jemaat 353 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 353 bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan keempat. Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan.
dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Demikian dikatakan firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai bait yang keempat.
Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai bait keempat, di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan kelima. Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan kelima, meski tak layak diriku. Tetapi
Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menaikkan pujian syukur, rasa terima kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik dan luar biasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada saat ini, sekalipun di tengah kondisi dan keadaan yang ada, kami masih boleh diberi kesempatan dan waktu yang begitu baik dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang bersyukur. Karena itu ya Tuhan, melengkapi sukacita iman kami pada saat ini, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus, berikan kepada kami hikmat dan juga akal budi, supaya kami dapat memahami, mengerti firman ini secara khusus. Firman ini dapat menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita membuka bersama bacaan kita pada saat ini. Ada dua bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita dalam ibadah minggu pada saat ini. Yang pertama diambil dari Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, demikian firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan bagian pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan dikatakan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sekian jauh pembacaan firman pada saat ini. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih, kemurahan, bahkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, sekalipun kita masih berada pada kondisi dan juga keadaan yang masih sama, di mana kita harus beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita, karena Tuhan tetap menolong dan terus setia menggembalakan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terlihat dengan jelas bahwa kehidupan manusia akhir-akhir ini menunjukkan persentase kasih berada pada titik yang paling rendah atau paling bawah. Kasih tidak lagi menjadi bagian orang beriman yang menunjukkan bagaimana identitas dirinya sebagai orang percaya. Salah satu sikap yang sangat disayangkan sering terjadi pada kehidupan orang beriman adalah sikap iri hati. Sikap iri hati ini timbul mungkin karena dendam, karena sakit hati, karena merasa tidak bisa menjadi seperti orang lain, dan masih banyak lagi penyebab iri hati yang bisa terjadi dan menjadi penyakit bagi kehidupan manusia, secara khusus orang percaya. Iri hati ketika melihat orang lain sukses, iri hati ketika melihat tetangga berhasil, iri hati ketika melihat sahabat atau orang lain mulai mapan, dan lain sebagainya yang berakibat munculnya rasa iri, bahkan sampai ingin menjatuhkan orang lain. Bacaan kita pada saat ini, dalam perikop ini, Yakobus memaparkan tentang dua macam hikmat, yaitu hikmat yang berasal dari dunia dan hikmat yang berasal dari Allah. Dalam pemaparan ini, Yakobus mengingatkan bahwa orang yang berhikmat tidak akan mendatangkan kekacauan, apalagi menciptakan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Mereka hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, karena masing-masing menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan sikap lemah lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan berpegang pada hikmat dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan. Orang-orang yang berpegang pada hikmat dunia adalah orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati, dengki, bertindak seolah-olah membela kebenaran, tetapi sebenarnya memanipulasi kebenaran itu. Tidak hanya itu, mereka juga hidup dalam perselisihan dan seluruh hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Hikmat Allah menuntun seseorang untuk memiliki kemurnian hati, menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya dan menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sangat jelas dikatakan bahwa iri hati bukan ciri-ciri orang berhikmat. Kalau orang berhikmat, pasti dia tidak akan merasa yang namanya iri hati. Kalau orang berhikmat pasti tahu bagaimana dia harus hidup. Dia tahu identitasnya, dia tahu harus berbuat apa, dan selalu menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya setiap hari. Ayub juga mengatakan bahwa iri hati akan mematikan orang bebal. Iri hati adalah sebuah penyakit hati yang semakin menguasai diri manusia, secara khusus orang percaya. Itulah sebabnya nilai kasih hanya sekedar kata-kata, tetapi tidak disertai tindakan nyata. Kasih menjadi sebuah teori dan tidak bisa dipraktekkan di tengah kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita melihat kehidupan kepiting ketika beberapa ekor kepiting dimasukkan ke dalam sebuah wadah atau ember? Atau pernahkah kita bereksperimen untuk melihat apa yang dilakukan kepiting-kepiting tersebut, atau apa yang akan terjadi jika beberapa ekor kepiting dimasukkan di dalam satu wadah secara bersamaan? Pasti dari antara kepiting-kepiting itu ada yang berusaha untuk keluar dari ember atau wadah itu. Dan jika ada di antara mereka yang mau keluar
dan sedang berusaha menuju bibir ember, maka kepiting lainnya akan berusaha untuk menarik kepiting tersebut. Berusaha dengan keras, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan kepiting itu ke bawah agar tidak bisa keluar dari ember. Dalam psikologi, ini disebut dengan mentalitas kepiting atau crab mentality. Sidang jemaat Tuhan, tanpa disadari, kadangkala kehidupan manusia kurang lebih sama seperti beberapa ekor kepiting yang diletakkan di dalam sebuah ember. Ketika ada teman, ketika ada tetangga, atau ketika ada orang lain, bahkan siapa saja yang sedang berusaha untuk mencapai kesuksesan dan mencapai keberhasilan, bahkan mencoba keluar dari zona nyaman, kita pasti akan sekuat tenaga juga untuk mencoba menarik dan menjatuhkan mereka supaya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Psikologi mengatakan bahwa crab mentality atau mentalitas kepiting ini adalah analogi dari perilaku egois dan juga iri hati. Ya, memang benar. Karena kita egois, karena kita iri hati, maka kita akan membutakan mata kita dan menghalalkan segala cara untuk merusak reputasi orang lain. Dengan demikian, kita tidak menjadi orang berhikmat. Kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi justru kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Sadar atau tidak, kehidupan kita sekarang dikuasai oleh hikmat yang berasal dari dunia, di mana segala sesuatu berpusat pada diri kita sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Persekutuan ibadah yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tanpa iri hati adalah hidup yang mencerminkan kasih Allah. Banyak orang yang mengalami krisis kasih itu, tetapi kita tidak boleh menjadi salah satu di antaranya. Kalau kita terus dikuasai oleh iri hati dan sikap egois, maka kita dapat mematikan iman percaya kita kepada Tuhan. Banyak orang yang hidup tidak mencerminkan kasih di dalamnya. Dan sudahkah kita berhikmat dalam melakukan segala sesuatu? Dunia menua, dunia menderita. Waktunya kita bertolong-tolongan untuk meringankan beban satu dengan lainnya. Jangan justru kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Dan kalaupun kita berhikmat, hikmat kita berasal dari dunia dan bukan berasal dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam bacaan kita pada saat ini. Jangan miliki mental seperti kepiting dalam ember yang tidak mau melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain di lingkungan tempat kita tinggal, tetapi milikilah mental seperti seorang hamba yang rendah hati, yang mau melayani, apalagi di situasi dan kondisi pada saat ini yang menuntut kita lebih bijak dan berhikmat untuk melakukan segala sesuatu. Sulit memang untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak godaan yang akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Tetapi mintalah hikmat dari Allah lewat doa, maka kita dapat mengerjakan kebaikan di tengah kehidupan kita setiap hari. Saat ini kita merayakan hari ulang tahun Yapkesmas GKST. Sungguh luar biasa, Allah bekerja menyatakan kasih dan kemurahan-Nya untuk orang yang membutuhkan pertolongan melalui Yapkesmas. Jadilah orang berhikmat yang terus mengandalkan hikmat Allah dan bukan hikmat dunia untuk mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan di tengah-tengah karya-karya yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan yang ada di GKST, yaitu pelayan yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyalurkan berkat-Nya. Teruslah doakan mereka, teruslah mendukung mereka lewat daya dan dana demi kepentingan kita bersama. Selamat ulang tahun Yapkesmas Gereja Kristen Sulawesi Tengah
Tuhan akan memberkati dan menolong setiap kita yang mau untuk melakukan pekerjaannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Karena itu, dipersilakan jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama. Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Di bawah amanat firman Tuhan ini, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287A, Sekarang Bersyukur. Kidung Jemaat nomor 287A, Sekarang Bersyukur. Segala karya Tuhan diberinya kita pun
anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, jemaat disilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan gereja-Mu. Amin. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat 289 bait ke-8. Kidung Jemaat 289 bait ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang kita dukung dalam doa pada saat ini, yang berhari ulang tahun Nenek Bambang yang ke-83 pada tanggal 19 Oktober 2020, anak Samara Griselda Walisa, Bapak Martin Jala dan Ibu Manongga Masua. Yang bersyukur melalui kartu pembangunan keluarga Ibu Andi Asnanbura dan keluarga Wangkanusa Sinolang. Juga kita akan mendukung di dalam doa keluarga berduka, keluarga Mowidu Penyami atas meninggalnya Bapak El Penyami. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami boleh bersyukur berterima kasih kepada Tuhan
karena Tuhan telah berkenan untuk memberkati kami, untuk menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati hari pertama di bulan November ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan terus menggembalakan kehidupan kami. Suka duka Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kami. Sekalipun kami bersama-sama bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai dan selesai, yang masih digumuli di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami baca dan renungkan secara bersama-sama, yang mengajarkan kami untuk hidup berhikmat, untuk hidup bijaksana, untuk selalu melakukan kehendak firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati kami, anugerahkan dan perlengkapi kami dengan hikmat dan bijaksana, supaya kami lewat pertolongan Roh Kudus boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, taat, setia, dan berkenan bagi Tuhan. Bapa di sorga, berkati persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini, berkati puji-pujian kami, berkati semuanya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini benar-benar berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pemilik kehidupan kami, pada saat ini juga kami mau bersyukur dan bersukacita bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, mereka yang merayakan hari ulang tahun. Mereka boleh bersukacita atas ketambahan usia yang Tuhan beri dan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kami tahu ya Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, sehingga kami dapat menambahkan usia kami setahun. Karena itu Tuhan, kami mengembalikan setiap ungkapan syukur, rasa terima kasih kami ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah terindah yang boleh Tuhan beri dan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang boleh mengalami ketambahan usia. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kehidupan masa lanjut usia mereka. Terus Tuhan jaga, terus Tuhan pelihara. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, sempurnakanlah ungkapan syukur, rasa terima kasih dan ungkapan sukacita dari saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga bersama bersyukur dengan keluarga-keluarga yang membawa persembahan mereka melalui kartu pembangunan. Keluarga Ibu Andi Asnanbura dan keluarga Wangkanusa Sinolang. Tuhan memberkati mereka dalam ungkapan syukur yang mereka berikan. Mereka menyatakan bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka terima berasal daripada Tuhan. Karena itu mereka mengembalikan semuanya ini kepada Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati, menyempurnakan ungkapan syukur mereka ini. Dan Tuhan berkenan untuk membalas berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah berkekurangan, tetapi mereka akan hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami hendak mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, bahkan ada juga yang mengalami duka cita, keluarga Mowidu Penyami atas meninggalnya Bapak El Penyami. Sungguh berat pergumulan yang harus dilalui, sungguh berat penderitaan yang harus dihadapi, tetapi kami meyakini dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kekasih-kekasih kami ini. Karena itu ya Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan berkenan untuk memberkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perawatan yang dilakukan, baik dari para medis maupun pendampingan dari kaum keluarga. Semua Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi upaya mereka
boleh mendatangkan kesembuhan dan juga pemulihan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga dengan keluarga berduka, keluarga mau hidup Penyami. Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan menghibur mereka, meneguhkan iman percaya mereka, sehingga ketika mereka melewati masa-masa duka cita, masa-masa di mana mereka kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai, mereka tidak pernah merasa sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu memberikan harapan-harapan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan menjanjikan pelangi yang indah setelah duka cita. Karena itu Tuhan, terus Engkau hibur dan kuatkan keluarga mau hidup Penyami dalam duka cita yang mereka alami pada saat ini. Bapa di sorga, saat ini juga kami hendak menyerahkan seluruh jemaat eklesia, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua yang ada, bahkan orang tua lanjut usia, yang dengan setia memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka boleh mengambil bagian dalam persekutuan di pagi hari ini. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati mereka dalam kehidupan perjuangan hidup mereka, juga di tengah-tengah usaha pekerjaan dan dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan akan menjaga, melindungi kemana saja dan di mana saja mereka berada. Tuhan terus menggembalakan kehidupan mereka supaya mereka hidup di bawah tuntunan firman Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, gembala kami yang baik, demikian juga kami menyerahkan kehidupan bangsa negara kami bersama dengan pemerintah yang ada dari pusat hingga ke pelosok daerah, bersama dengan aparat keamanan TNI Polri dan juga tenaga medis dan juga relawan yang ada, yang senantiasa memberi diri mereka untuk melayani masyarakat. Dalam jeri lelah tanggung jawab mereka ini, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan tetap berlaku bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga Allah kami, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus kategorial, pengurus kelompok yang ada, orjelis, prokantor, kostor, pendeta majelis jemaat, bahkan siapapun kami, panitia-panitia yang memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati kami dalam jeri lelah pelayanan kami. Semua yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi yang kami lakukan akan dibalas berkat oleh Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang mungkin pada saat ini bergumul, janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terpenjara, orang-orang yang menjadi korban kekerasan, penindasan, diskriminasi, korban bencana alam. Karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami, jemaat GKST Eklesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, bukannya kami datang memerintah akan Dikau, tetapi jadilah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu kita akan menerima berkat Tuhan. Dipersilahkan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan kedua. Kusuka menuturkan. Tuhan Yesus
suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman yang telah kita dengar, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Yang penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.